Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Damayanti, NIM D600190100 dari Prodi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu digunakan untuk memenuhi post-test pada praktikum pemrograman komputer tahun 2020. Di praktikum pemrograman komputer sendiri, saya diasisteni oleh Mas Dani Wiratama. Pada praktikum pemrograman komputer tahun 2020 yang dibahas terdapat 4 modul. Yang pertama yaitu Python dasar, yang kedua Python QUI dengan PySet, yang ketiga web statis dengan Django, yang keempat web dinamis dengan Django. Nah, nanti saya akan menjelaskan materi lingkupan-lingkupan materi pada keempat modul tersebut. Yang pertama yaitu Python dasar. Pada Python dasar yang akan dibahas yaitu pengertian dari Python, kelebihan dan kekurangan dari Python, pengertian dari algoritma, lalu pengertian dari flowchart. Nah, yang pertama pengertian dari Python. Nah, Python yaitu merupakan suatu bahasa pemrograman yang biasa digunakan oleh perusahaan besar maupun developer untuk mengembangkan berbagai macam aplikasi dan aplikasi tersebut dapat berbasis web, desktop, maupun mobile. Kelebihan dan kekurangan dari Python yaitu mudah digunakan untuk mengembangkan sebuah produk, perangkat lunak maupun perangkat keras, Internet of Things, aplikasi web, maupun video game. Bahasa pemrograman pada Python memiliki keterbacaan yang tinggi, sehingga memiliki library yang luas. Terus, Python merupakan suatu bahasa pemrograman yang mendukung ekosistem Internet of Things. Nah, di samping kelebihan dari Python, terdapat kekurangan yang dimiliki oleh Python, yaitu yang pertama, Python dibilang lambat. Terus, yang kedua, Python terbilang buruk dalam pengembangan platform mobile atau Android. Python tidak direkomendasikan untuk tugas-tugas yang intensif memori. Yang keempat, Python tidak dapat digunakan atau mustahil digunakan untuk membuat suatu game yang 3 dimensi. Kemudian, Python memiliki keterbatasan pada basis data, dan yang terakhir, Python tidak baik jika diperuntukkan dalam pekerjaan multiprosesor. Nah, itu merupakan pengertian Python, kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya yaitu flowchart. Apa sih flowchart? Nah, flowchart merupakan suatu representasi secara simbolik dari suatu prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan menggunakan flowchart akan memudahkan kita dalam melakukan pengecekan bagian-bagian yang mungkin tertinggal dalam menganalisis masalah. Di samping itu, flowchart berguna sebagai fasilitas untuk berkomunikasi antara program yang bekerja dalam tim suatu proyek. Nah, itu merupakan pengertian dari flowchart. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program yang telah saya buat pada modul 1, yaitu program penghitung penghasilan. Tujuan saya membuat program tersebut yaitu untuk memudahkan pengguna dalam menghitung penghasilan yang diperoleh setiap bulannya, yaitu dengan memasukkan gaji pokok yang diperoleh setiap harinya dan gaji tambahan yang diperoleh. Lalu, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai skrip pengulangan dan skrip pengandaian. Soalnya pada modul 1 terfokus pada 2 program tersebut. Yang pertama di program pengulangan. Di sini kita tuliskan kembali def atau fungsi yang akan kita kembali panggil, yaitu dari penghasilan, total penghasilan, dan jumlah. Kemudian di sini kita buat suatu def data pemasukan. Lalu di bawahnya terdapat global. Global ini menandakan bahwa kita akan memanggil semua data atau semua dari yang kita panggil tersebut untuk digunakan kembali pada program pengulangan, seperti penghasilan, total penghasilan, dan jumlah. Nah, lalu ini terdapat print note, ketik selesai untuk mengakhiri perhitungan. Nah, ini merupakan suatu penanda bahwa
apabila pada program pengulangan itu ingin kita akhiri, kita harus memasukkan kata selesai, maka program pengulangan akan otomatis berakhir. Kemudian ini print pendapatan hari ke-1 plus I plus 1 maksudnya. Kenapa? I plus 1, I di sini diasumsikan 0. Sedangkan apabila perulangan terus berlanjut, berarti kan kita tinggal nambahin tuh. Yang pertama 1, nanti perulangan lagi kedua, terus ketiga gitu. Nah, terus untuk jumlah yang dimasukkan yaitu berupa input. Input di sini menandakan bahwa kita bisa memasukkan data berupa angka ataupun berupa huruf. Terus while ini digunakan sebagai perulangan. Nah, apabila while jumlah tidak sama dengan selesai, maka program akan terus berlanjut apabila data yang dimasukkan benar. Lalu di sini apabila itu telah selesai, otomatis pada hasil runningnya itu muncul pendapatan hari ke-1, hari kedua. Nah, kita bisa masukin tuh data sesuai yang kita butuhkan. Terus for dictionary in penghasilan, total penghasilan sama dengan in dictionary jumlah. Jumlah di sini merupakan suatu jumlah total dari hasil yang kita masukkan keseluruhan. Nah, nanti apabila selesai, nanti akan print total pendapatan sama dengan persen di total penghasilan. Persen total penghasilan ini digunakan untuk memanggil kembali di total penghasilan yang atasnya. Itu. Nah, ini yang paling bawah data pemasukan digunakan untuk agar program yang kita buat dapat dijalankan. Nah, mungkin sekian untuk yang program pengulangan. Selanjutnya, program pengandaian. Ini merupakan hasil running dari program pengandaian. Program pengandaian yaitu digunakan untuk membuat suatu pengandaian. Nah, ini pada script terdapat ini yang kita gunakan, kita panggil kembali. Terus di sini kita buat def lagi, kita panggil kembali dengan global supaya bisa kita panggil keseluruhannya. Lalu kita ada nih input apakah memiliki penghasilan. Nah, di sini ada keterangan Y atau N. Nah, di mana Y? If gaji lower, if gaji tambahan 1 tidak lower, kurung buka kurung tutup sama dengan Y, maka kita bisa memasukkan jumlah gaji tambahan yang kita peroleh. Sedangkan kita memasukkan N, maka kita nggak bisa masukin gaji tambahan karena kita memilih N yaitu atau no, sehingga nanti otomatis akan muncul hasil print gaji tambahan kita dan ditambah dengan gaji pokok. Kemudian untuk program pengandaian yang kedua yaitu perhitungan bonus. Nah, apabila kita punya bonus, ini merupakan skripnya. Di sini kita panggil kembali yang kita butuhkan dengan global. Lalu sama seperti pada yang pertama, terdapat Y dan N. Apabila Y, maka kita bisa memasukkan jumlah bonus dan kemudian ditambahkan dengan gaji pokok. Apabila no, kita nggak bisa menambahkan gaji pokok dan langsung muncul total gaji yang diperoleh gitu. Nah, nanti akan muncul hasil running akhir dari programnya. Kenapa tadi kita gunakan Y dan N? Karena Y dan N telah kita asumsikan bahwa Y itu digunakan untuk sebagai yes atau bisa menambahkan pendapatan tambahan, sedangkan no itu kita asumsikan bahwa kita nggak punya penambahan gaji. Jadi otomatis gaji yang kita peroleh hanya pada gaji pokok yang kita dapat per harinya yang kita masukkan pada program pengulangan. Sedangkan pada program pengandaian kita nggak ada gaji tambahan gitu. Nah, mungkin itu yang dari modul 1. Kemudian dilanjut di modul 2 yaitu Python GUI dengan PySet. Sebelumnya saya akan menjelaskan lingkupan materi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pengertian dari GUI atau Graphical User Interface. Nah, itu adalah suatu media virtual yang dapat membuat pengguna memberikan perintah tertentu pada komputer tanpa mengetik perintah tersebut, namun menggunakan gambar yang tersedia. Sedangkan lanjut untuk PySet 2 merupakan Python binding untuk Qt5 yang dikembangkan dari PySet yang digunakan untuk Python pada Qt4. Sedangkan kalau PySet itu untuk Qt4, yang Qt5 itu pakai PySet 2. Pada modul 2 saya mencoba untuk membuat suatu program atau aplikasi yang diperuntukkan untuk usaha UD Jajanan Kita Jaya. Nah, tujuan saya membuat program atau aplikasi tersebut yaitu untuk memudahkan perusahaan dalam menampilkan variasi produk yang dimiliki, serta terdapat 2 program perhitungan yaitu untuk menghitung laba bulanan dan juga pembelian oleh konsumen. Nah,
pada halaman atau jendela untuk menampilkan variasi produk, kita hanya perlu membuat window tersebut atau jendela tersebut, kemudian kita beri tabel dan kita masukkan variasi-variasi sesuai dengan perusahaan tersebut. Di pembuatan program ini terdapat dua program perhitungan, yaitu program menghitung laba dan yang kedua program pembelian. Yang pertama program menghitung laba. Nah, di sini merupakan skrip dari program menghitung laba. Nah, kita mengimport segala sesuatu yang kita perlukan dalam pembuatan program. Kemudian kita mengatur dari layoutnya, dan kita membuat jendelanya terlebih dahulu, yaitu dengan skrip cell set window title, terus kita kasih judul, terus kita posisikan dengan tengah sama dengan key desktop widget dan seterusnya. Terus kita atur dengan menggunakan frame.move center dalam kurung tengah. Kita mengatur ukurannya dengan self resize. Nah, jika ingin memasukkan icon, kalian dapat memasukkan icon sama dengan key icon dengan nama file yang akan kalian gunakan. Selanjutnya, untuk program perhitungan sendiri pada laba bulanan, sebelumnya kita memasukkan data pada line 1, yaitu jenis produk yang akan kita hitung laba bulanannya. Untuk skrip dari perhitungan bulanan, yaitu pada ini def proses 2 dalam kurung self. Terus kita membuat suatu variabel harga underscore unit float self line 2 teks. Nah, ini kenapa kita pakai line 2? Karena pada jendela yang telah kita buat, untuk harga produk itu terdapat pada line 2. Kemudian untuk biaya tambahan ini kita ambil atau kita tangkap dari line 3. Untuk selanjutnya yaitu yang unit itu kita ambil dari line 4 sesuai pada jendela yang telah kita buat posisinya. Lalu untuk pendapatan di line 5. Dan untuk laba sendiri itu rumusnya yaitu pendapatan min unit dikali harga unit dikurangi biaya tambahan. Pendapatan dikurangi unit dikali harga unit min biaya tambahan. Nah, untuk hasil dari laba yang telah dihitung sesuai dengan rumus tersebut ditampilkan di line ke-6. Kenapa di sini pendapatan dikurangi harga unit dikali unit dikurangi biaya tambahan? Karena kita ingin menghitung dari laba yang kita peroleh, yaitu dengan pendapatan total yang kita peroleh dari unit tersebut kita kurangi unit per harga unit atau modal, lalu dikurangi dengan biaya tambahan. Nanti otomatis labanya akan diketahui. Untuk program yang kedua yaitu program kalkulator perhitungan pembelian. Nah, sebenarnya sama pada program laba, tapi bedanya di sini saya menggunakan 3 jenis produk yang dapat dibeli. Nah, lalu pada lain juga sama seperti yang pertama, yaitu posisinya seperti ini. Dan untuk rumusnya sendiri yaitu di ini def baris 2 self. Pada modul 3 kita belajar mengenai web statis dengan Django. Adapun materi dasar yang akan saya sampaikan yaitu mengenai apa itu HTML. Nah, HTML adalah suatu bahasa markup yang umum digunakan untuk membuat halaman web. Kemudian CSS, pada HTML kita menggunakan CSS. CSS merupakan aturan untuk mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur. Nah, sehingga pada halaman web tersebut akan terlihat lebih menarik dan cantik sehingga menimbulkan ketertarikan. Selanjutnya yaitu Django. Django adalah sebuah web framework yang menggunakan bahasa pemrograman Python yang mendukung pembuatan website dengan konsep rapid development. Nah, itu merupakan materi dasar. Selanjutnya, pada pembuatan web statis, kita sebelumnya membuat project dan suatu app. Nah, pada pembuatan project, kita membutuhkan membuka CMD, Django min admin start project post test. Nah, untuk nama dari project yang kita buat itu terserah pada kita. Nah, lalu nanti kalau sudah berhasil, maka otomatis akan ada folder baru pada C. Selanjutnya, untuk membuat suatu app, yaitu menuliskan Python, kita masuk pada folder project yang telah kita buat, lalu kita tuliskan Python manage.py start app about. Dan untuk nama app sendiri juga bebas tergantung pada kita. Lalu untuk masuk pada halaman web yang telah kita buat, yaitu kita dapat menuliskan Python manage.py run server. Nah, nanti akan muncul link, lalu dapat kita buka pada webnya. Setelah halaman web yang kita buat berjalan, lalu kita langsung masuk pada script, yaitu kita membuka sublime text. Nah, di situ kita melakukan setting dan membuat beberapa file, yaitu views, URLs, dan kita sesuaikan. Setelah itu, kita membuat suatu folder pada project, yaitu templates, nah di situ nanti isi dari templates tersebut, yaitu berisi file HTML. Nah, di situ digunakan pada halaman utama. Kemudian, yang pada
pada app itu digunakan di halaman berikutnya, di mana halaman tersebut nanti akan terhubung dengan halaman utama yang telah kita buat. Nah, untuk di scriptnya yaitu kita membuat file HTML, kemudian untuk mengatur dari tata letak kita menggunakan CSS. Nah, ini merupakan salah satu file HTML pada pada app. Di bagian atas pada script HTML dituliskan kurung kurawal %load static. Ini gunanya untuk menghubungkan dengan file statik atau supaya file statiknya terbaca. Kemudian di sini kita tuliskan script HTML, doctype HTML. Nah, untuk bagian head sendiri ini digunakan untuk membuat judul di bagian atas pada web yang bagian atas. Lalu untuk body ini untuk membuat isi dari halaman web tersebut. Kita dapat mengisikan sesuai yang kita inginkan. Lalu untuk di bagian footer atau bawah itu digunakan untuk membuat bagian paling bawah. Biasanya di bagian tersebut berisikan copyright atau apa sesuai pada keinginan kita ya. Nah, mungkin itu. Nah, di sini ada title. Nah, ini untuk judul. Terus link rel, icon, href, static, home, jpg. Nah, ini digunakan untuk mengambil foto atau menyisipkan foto pada halaman web. Terus link rel, style sheet, type, text, css. Nah, ini untuk menghubungkan web kita dengan CSS atau digunakan untuk mengatur dari halaman web tersebut. Lalu div class top ini digunakan untuk membuat bagian dari script kita. Lalu terdapat ul atau unordered list. Nah, ini digunakan untuk membuat list. Nah, di sini ada list, image, terus list, image lagi. Nah, nanti ini otomatis akan tertata karena menggunakan unordered list. Selanjutnya, di sini ada H1 atau heading, digunakan untuk mengatur besar kecilnya dari huruf yang kita tuliskan. Untuk ini juga ada tag U atau underline, digunakan untuk membuat underline pada teks yang kita buat. Selanjutnya, pada script CSS terdapat bintang. Nah, ini digunakan untuk memanggil bahwa semuanya itu akan diatur. Lalu untuk body digunakan untuk mengatur pada bagian body. Nah, ini ada background image, digunakan untuk mengatur background size, itu digunakan untuk mengatur ukuran dari background. Terus cover, ini menandakan bahwa background yang kita masukkan itu dalam semua halaman gitu, mengcover semua halaman web. Selanjutnya background attachment, itu mengatur posisi dari background yang telah kita sisipkan. Fix itu menandakan bahwa posisi background tersebut tetap tidak berubah meskipun kita rubah-rubah posisinya. Lalu ini ada top ul digunakan untuk mengatur pada kelas top, yaitu di bagian unordered list. Nah, di sini sama ada mengatur background, terus mengatur warna garis, terus mengatur bagian top, jarak bagian atas, terus mengatur lebarnya width 100%, artinya ini lebar dari halaman web itu mengcover 100%. Terus yang bagian bawahnya lagi ada lagi top uli, digunakan untuk unordered list. Nah, mungkin nanti akan saya tampilkan script CSS kurang lebihnya sama. Ini ada text left, ini digunakan untuk mengatur posisi teks yaitu di kiri. Selanjutnya yaitu modul 4. Di modul 4 membahas mengenai web dinamis dengan Django. Pada web dinamis diperlukan suatu database. Nah, pengertian dari database sendiri yaitu suatu kumpulan dari item data yang saling berhubungan satu dengan yang lain yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu yang kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Dan manfaat database untuk perusahaan yaitu pertama, mengurangi redundancy, yaitu data yang sama pada beberapa kali aplikasi cukup disimpan sekali saja. Kedua, integrity, data tersimpan secara akurat. Tiga, menghindari inconsistent karena redundancy berkurang maka update data jadi lebih efisien. Keempat, penggunaan data bersama data yang sama dapat diakses oleh beberapa user pada saat kebersamaan. 5. Menyangkut keseragaman penyajian data. Yang terakhir, menyeimbangkan kebutuhan, dapat ditentukan prioritas suatu operasi, misal antara update dengan retrieval. Pada modul 4 terdapat create, read, update, dan delete. Yang pertama, create digunakan untuk menambah data atau menampilkan suatu form yang digunakan untuk menambahkan data pada database. Yang kedua, read digunakan untuk membaca data pada database yang telah kita buat di halaman web sehingga akan muncul pada halaman web. Untuk update digunakan untuk memperbarui data pada database apabila kita ingin mengubahnya, dan sedangkan delete digunakan untuk menghapus data. Lalu manfaat dari web dinamis dalam sistem informasi di perusahaan. Nah, web dinamis kan berhubungan dengan database, sama seperti keuntungan database untuk perusahaan, yaitu keuntungan yang diperoleh jadi data lebih akurat. Di samping itu, data yang digunakan dapat berseragam atau sama. Terus kemudian jadi menghindari inkonsisten karena redundansi berkurang, dan maka update data jadi lebih efisien.